Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Umma Yasdin. Nah, hari ini saya akan budgeting untuk minggu keempat Desember ya, mulai dari tanggal hari ini tanggal 23 sampai dengan 29 Desember. Nah, untuk budgeting yang di minggu keempat ini hanya untuk kategori groceries, food, transportasi, kemudian jajan anak, dan juga gas galon. Oke, nah untuk di 5 kategori ini saya aturnya mingguan karena ini kadang aku hampir tiap hari gunakan, dan juga nggak tentu harinya, jadi makanya saya budgetingnya per minggu. Nah, kemudian ini saya budgetkan kalau minggu keempat sama ya, karena 1.500.000 itu aku bagi 4 khusus untuk kategori 3 ini. Jadi tiap minggunya saya budgetkan 350.000, dan ini di luar beras, di luar telur, di luar listrik, internet itu, dan di luar susu anak saya. Kalau untuk yang tadi itu saya budgetnya bulanan. Jadi teman-teman bisa nonton di video budgeting Desember kemarin yang saya upload. Nah, oke, selanjutnya ini udah ketinggalan. Nah, yang pertama karena budgetnya itu 350.000, yang paling sering per minggunya itu 150.000 adalah makanan, bahan makanan. Dan ini kalau ada yang bilang udah berapa orang gitu, karena kadang itu hanya aku dengan 3 orang anak kecil yang usia 7 tahun dan yang 4 tahun. Kemudian setelah itu aku budgetkan untuk transport 80.000, transportasi untuk seminggu 80.000. Kemudian untuk jajan anak ini lebih kecil daripada biasanya karena mereka lagi libur, tetapi untuk berangkat ngajinya itu tetap tiap hari, jadi masih ada jajan sedikit. Kemudian gas galon itu 25.000, murah ya, karena kalau air itu segalonnya itu 3.000 dan kami hanya gunakan berapa gitu. Dan kalau gas di sini ada 20.000, jadi masih ada yang sisa minggu lalu. Sisa minggu lalu itu sebenarnya ada yang saya tabung, dan ini masih ada di minggu depan, itu bisa saya tambahkan budgetnya. Dan kami juga di sini itu masih ada orang tua yang sering ngasih stok air gitu ya. Jadi kadang juga kalau gas itu kadang juga hanya 2 minggu baru habis, itu baru kami isi. Kalau untuk airnya nanti itu ada stok dari orang tua, tapi nanti kalau misalkan kita udah pindah ke rumah yang baru itu pasti terasa banget itu ya, dan budgetnya mungkin gak akan ada tertinggal seperti ini. Oke, ini saya lanjutkan dengan saya masukkan per kategorinya. Tadi sudah di kategori groceries 55.000 untuk seminggu. Maaf ya teman-teman, tadi itu ada suara angsa ribut banget. Nah, ini saya lanjutkan dengan food ya, bahan makanan. Bahan makanan ini di luar telur dan juga beras gitu. Jadi 150.000 ini untuk 1 minggu. Jadi hanya belanja sayur dan ikan. Kebetulan di rumah kami juga itu kadang bapak itu kan ada empang gitu ya. Jadi kadang cuman karena airnya tinggi banget musim hujan, jadi kadang dapat kadang enggak gitu. Jadi tetap aku budgetkan 150.000 aja, karena kemarin aja itu udah dapat ikan nila, itu bisa dimakan sampai malam. Oke, lanjut. Makanya kemarin itu waktu Jumat gitu ya, aku belanja 2 hari 55.000. Alhamdulillah cukup untuk Sabtu Minggu gitu, karena di minggu itu dapat ikan gitu, bapak dapat ikan, jadi kita bisa makan sampai malam lagi.
Dan juga sayur rebung kan biasa kalau musim hujan itu udah mulai banyak muncul tunas-tunas bambu, jadi rebung alhamdulillah ada lagi tambahan sayur. Oke lanjut, ini udah di gas galon dan ini transportasi ya, ini transportasi motor selama seminggu untuk saya doang, karena untuk suami beliau yang atur sendiri. Karena jarak rumah ke kantor saya itu bisa sampai 1 jam gitu ya, apalagi kalau musim hujan begini dan banjir itu bisa lebih 1 jam lebih itu baru sampai. Makanya itu budget transportasi ya segitu, karena ke minggu depan minggu ini itu aku ada 6 hari kerja. Oke lanjut, yang terakhir ini adalah jajan anak 40.000. Nanti aja aku cari tukaran untuk 2000. Nah itu saja teman-teman, budget untuk minggu keempat yang akan selalu keluar masuk nih uangnya, dan yang akan aku evaluasi tiap minggunya. Nanti pada akhir bulan baru aku evaluasi untuk budget bulanan. Di situ baru kelihatan kalau yang kayak ini, kayak susu, beras, telur itu ada sisa atau enggak, listrik. Dan kayaknya kalau bulan ini listrik over budget ya, karena aku lebih sering setrika. Pakaian susah banget keringnya dibandingkan waktu kemarau. Oke itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan ini saya perlihatkan untuk kalender di sini. Nanti saya akan isi transaksi dari spending log, kemudian kalau ada sinking fund yang keluar, dan juga kalau ada dapat tambahan itu saya masukkan ke dalam kalender ini. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya. Bye.